Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Amanda dari Prodi S1 Keperawatan kelas A, Universitas Muhammad Nasir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang biostatistik untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah biostatistik. Yang pertama, kita masuk ke konsep biostatistik. Apa sih itu biostatistik? Biostatistik adalah alat penting dalam keperawatan untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian yang dapat diartikan sebagai data secara luas sebagai alat untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang pertama, kita masuk ke ruang lingkup statistik, di mana ada dua jenis utama statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas ke populasi. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan ke populasi. Selanjutnya ke statistik inferensial, terbagi lagi menjadi parametrik atau untuk data interval dan rasio mensyaratkan distribusi normal, dan ada non-parametrik atau untuk data nominal dan ordinal. Selanjutnya kita masuk ke tipe variabel dalam penelitian, di mana di sini ada pengertiannya. Tipe variabel dalam penelitian yaitu atribut atau nilai yang bervariasi dan dipelajari dalam penelitian. Di sini ada jenis-jenis variabel meliputi yang pertama ada variabel independen atau bebas, yaitu mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Yang kedua ada variabel dependen atau terikat, yaitu dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Selanjutnya ada variabel moderator, yaitu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada variabel intervening, yaitu secara teoritis mempengaruhi hubungan tetapi tidak diambil atau diukur. Selanjutnya variabel kontrol, yaitu dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan variabel lain. Selanjutnya kita masuk ke sumber data dan skala pengukuran, di mana sumber data ini meliputi ada data primer. Data primer yaitu dikumpulkan langsung oleh penelitian untuk tujuan spesifik. Contohnya seperti survei lapangan. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya seperti catatan dinas kesehatan. Selanjutnya masuk ke skala pengukuran, di mana menentukan teknik statistik yang akan digunakan. Seperti yang pertama nominal, yaitu data dikategorikan secara terpisah. Contohnya jenis kelamin. Ada ordinal, yaitu data berbentuk peringkat namun jarak antara peringkat tidak selalu sama. Contohnya tingkat pendidikan. Selanjutnya ada interval, yaitu data memiliki jarak yang sama tetapi tidak punya nilai nol mutlak. Seperti contohnya suhu. Selanjutnya ada rasio, data memiliki jarak yang sama dan punya nilai nol mutlak. Contohnya seperti berat badan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode pengumpulan data, di mana beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama observasi, yaitu mencatat kejadian dengan menyaksikannya. Yang kedua dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada. Yang ketiga survei, yaitu menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan responden. Selanjutnya eksperimen, yaitu melakukan perlakuan untuk mengamati hasilnya. Mana syarat alat ukur, validitas dan reliabilitas. Di mana alat ukur yang baik harus memenuhi,
Yang pertama, validitas dulu. Kesesuaian antara alat dan apa yang diukur. Yang kedua, reliabilitas, di mana hasil pengukuran tetap sama meskipun datang beberapa kali. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data. Data disajikan agar komunikatif dan mudah dipahami melalui yang pertama tabel, di mana tabel ini efisien dan komunikatif, bisa berupa tabel biasa atau distribusi frekuensi seperti nominal, ordinal, interval, kumulatif, relatif. Yang kedua grafik, di mana grafik ini meliputi yang pertama grafik garis, itu menunjukkan perkembangan atau tren. Yang kedua grafik batang, yaitu membandingkan dua karakteristik subjek. Selanjutnya ada diagram Pi yang itu menggambarkan proporsi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ukuran tendensi sentral atau pusat data, di mana meliputi yang pertama ada mean, yaitu nilai rata-rata kelompok data dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dibagi jumlah individu. Yang kedua ada median, di mana nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Selanjutnya ada modus, di mana nilai yang paling sering muncul dalam data. Selanjutnya kita masuk ke ukuran penyimpangan atau penyebaran data, yang meliputi beberapa. Yang pertama ada rentang atau range, yaitu jarak antara data terbesar dan data terkecil. Yang kedua ada varians, yaitu jumlah kuadrat semua deviasi nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Yang selanjutnya ada simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari varians. Selanjutnya kita masuk ke posisi data, di mana meliputi yaitu yang pertama ada kuartil, yaitu memisahkan setiap 25% frekuensi dalam distribusi. Yang kedua ada desil, yaitu memisahkan setiap 0% dari distribusi kelompok. Selanjutnya ada persentil, yaitu memisahkan setiap 1% pada distribusi kelompok. Selanjutnya kita masuk ke sampling dan metode sampling, di mana ada definisinya. Sampling adalah pengambilan sebagian dari populasi untuk diteliti. Di sini tujuannya yaitu menghemat tenaga, waktu, biaya, dan materi, serta mendapatkan sampel yang representatif atau mewakili populasi agar kesimpulan penelitian ini akurat. Penentuan cara pengambilan sampling tergantung pada peneliti. Namun, di sini yang terpenting adalah bagaimana sampel dapat mewakili populasi yang diteliti. Ada dua cara pengambilan sampel, yaitu random dan non-random. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu hipotesis dan desain penelitian sangat penting dalam menentukan rumus ukuran sampel yang tepat. Uji statistik yang digunakan akan bergantung pada tipe hipotesis dan skala data, atau nominal, ordinal, interval, rasio. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode sampling. Yang pertama ada simple random sampling, atau pengambilan sampel secara acak sederhana, yaitu sistem pengambilan sampel didasarkan pada angka acak yang muncul setelah memberi nomor pada seluruh populasi. Di sini ada kelebihannya, yaitu memberikan dasar probabilitas pada teori statistik atau mudah dipahami. Ada pula kelemahannya, yaitu membutuhkan penomoran semua populasi. Subcluster dapat terpilih, semua individu terpilih bisa sangat tersebar. Selanjutnya systematic sampling atau pengambilan sampel sistematik, yaitu lebih hemat waktu dan sederhana, menekankan pada sistem interval dari hasil proses random. Interval sampel ditentukan dengan membagi populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke stratified sampling atau pengambilan sampel stratifikasi, yaitu memisahkan populasi ke dalam beberapa strata atau subcluster
yang saling pisah, biasanya berdasarkan karakteristik atau tipe populasi. Alokasi proporsional sering digunakan. Yang pertama, cluster sampling atau pengambilan sampel cluster, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa cluster yang saling pisah dan tuntas. Berbeda dengan strata, cluster harus sehomogen mungkin. Pemilihan cluster dapat dilakukan dengan acak, sederhana, atau sistematik. Selanjutnya kita masuk ke ukuran sampel atau sampel size, yaitu pemilihan rumus perhitungan ukuran sampel yang tepat harus disesuaikan dengan hipotesis dan desain penelitian, misalnya cross sectional atau case control, cohort, dan eksperimen. Penting juga untuk memahami apakah sampel ini bersifat independen atau dependen, dan apakah pengujian melibatkan satu atau dua sampel. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis, di mana ada definisi hipotesis, yaitu hipotesis adalah dugaan sementara, atau hipo artinya belum, tesis artinya dalil, yang perlu dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Jika didukung data, hipotesis menjadi dalil. Jika tidak, maka tidak terbukti. Uji statistik pada prinsipnya menguji hipotesis nol. Hipotesis umumnya merupakan pernyataan positif atau hipotesis alternatif, bukan negatif. Selanjutnya kita masuk ke jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu menyatakan eksistensi, ukuran, atau distribusi kasus. Contohnya, rata-rata anak per keluarga di Jawa Tengah adalah 4 orang. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis hubungan atau asosiatif, yaitu menjelaskan hubungan antara dua variabel. Contohnya ada hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas. Selanjutnya ada hipotesis sebab akibat, yaitu satu variabel sebagai sebab, variabel lain sebagai akibat. Contohnya kepuasan kerja adalah penyebab produktivitas. Selanjutnya hipotesis perbandingan, yaitu melihat perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya seperti ada perbedaan wanita dan pria dalam memilih pasta gigi. Selanjutnya kita masuk ke cara menguji hipotesis, yaitu pertama pernyataan hipotesis yang merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya pengujian hipotesis pemilihan uji statistik disesuaikan dengan skala data, metode, distribusi data, dan bentuk hipotesis. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi. Itu tingkat signifikansi yang umum adalah 10%, 5%, dan 1%. Selanjutnya menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis. Yaitu daerah penolakan atau penerimaan didasarkan pada signifikan yang diinginkan dan dapat berupa satu sisi atau on-tiled test atau dua sisi two-tiled test, tergantung arah hipotesis alternatif. Selanjutnya membuat keputusan hipotesis, yaitu keputusan dibuat dengan membandingkan nilai hitung uji dengan standar tabel atau membandingkan taraf signifikan atau alfa. Penelitian tanpa hipotesis, yaitu penelitian deskriptif dan evaluatif, tidak selalu diikuti oleh hipotesis karena lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan daripada dugaan. Selanjutnya uji statistik untuk populasi. Yang pertama ada uji satu populasi atau uji hipotesis deskriptif, yaitu untuk menguji hipotesis pada suatu populasi. Statistik parametrik yang dapat digunakan jika data interval atau rasio adalah uji t-test satu sampel. Mana sini ada rumusnya. Yang selanjutnya ada uji dua populasi. Yang pertama ada uji
chi-square, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis bila data populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas dan data berbentuk nominal. Ada uji goodness of fit dan uji independasi. Mana rumusnya? Rumus chi-square seperti yang di PPT. Selanjutnya kita masuk korelasi Pearson yang termasuk statistik parametrik yang mensyaratkan distribusi data normal dan varians yang sama. Skala data biasanya interval atau rasio, digunakan untuk membuktikan hipotesis hubungan. Seperti rumus yang di PPT, jika asumsi normalitas dan variansi sama tidak terpenuhi, analisis Kendall atau Spearman dapat digunakan.